Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan proyek akhir semester mata kuliah algoritma dan pemrograman yang berjudul Program Rancangan Inventory Copy Defranda. Kami yang beranggotakan 5 orang dengan anggota. Nama saya Tengku Raffi Syahrial dengan NIM 129. Nama saya Emerson Adinda dengan NIM 137. Saya Muhammad Syaiku Fadli Pramudiansyah, NIM akhir 144. Saya Stanislaus Anggit Pratomo dengan NIM akhir 151. Saya Davi Putra Ananda dengan NIM akhir 166. Baik, dalam proyek ini kami membuat rancangan pemrograman dengan nama Program Rancangan Inventory Copy Defranda. Program ini nantinya akan digunakan oleh pegawai kedai kopi untuk melakukan proses penyimpanan dari bahan baku atau logistik dari kedai kopi. Kemudian melakukan proses pembelian atau belanja bahan baku dari market online, lalu juga proses pencatatan bahan baku masuk dan bahan baku keluar pada perusahaan kedai kopi Defranda. Kami membuat pemrograman ini dengan bahasa program Python. Program ini mengacu pada ketentuan yang diberikan dalam pengerjaan proyek akhir semester, yaitu membuat looping, searching, dictionary, dan fungsi definisi. Mengenai program ini, tampilan pertama yang akan ditampilkan adalah menu yang berisikan 6 fitur, yaitu stok bahan baku, pemesanan, pembelian bahan baku masuk dan bahan baku keluar, dan terakhir exit program. Selanjutnya, saya akan menjelaskan fitur stok bahan baku. Jika kita menginput 1, maka akan muncul stok bahan baku. Setelah kita memilih fitur pertama yaitu bahan baku, akan ditampilkan stok bahan baku toko kopi pada kondisi awal. Di sini kita tersedia berupa stok bahan baku yaitu kopi-kopi dan gula. Kopi yang tersedia yaitu kopi espresso, kopi cappuccino, kopi latte, kopi americano, dan kopi luwak. Namun, di sini masih terlihat bahwa stok masih kosong atau 0 gram karena kita belum melakukan restock. Dan di atas ini ditampilkan maksimum barang, yaitu 1000 gram per barang. Yang artinya kita hanya dapat menyimpan stok dari setiap barang, yaitu dengan kapasitas maksimal 1000 gram atau 1 kilo. Setelah melihat stok bahan baku yang tersedia, kita dapat kembali ke menu awal. Oke, selanjutnya pada fitur pemesanan ini, kita akan menginput nomor 2, yaitu di fitur pemesanan ini merupakan untuk memesan bahan dari market online yang dimana daftar menunya sudah disesuaikan dengan bahan yang diperlukan oleh toko kedai kopi Daftaranda, di mana untuk setiap bahannya sudah tertera harga untuk setiap bahannya dengan hitungan per 100 gram. Oke. Di sini program akan menyuruh kita untuk menginputkan nama bahan yang ingin kita pesan. Setelah itu kita akan memasukkan jumlah. Misalnya di sini saya akan contohnya kopi americano. Nah, selanjutnya program akan uh, meminta kita untuk memasukkan jumlah bahan yang sesuai dengan apa yang kita ingin pesan gitu. Misalnya di sini saya ingin pesan sebanyak 2000 gram. Dan maka setelah itu kita hanya perlu melakukan konfirmasi pemesanan dengan cara menginput Y seperti yang tertera atau seperti yang diminta pada program. Nah, maka setelah itu kita akan kembali ke menu awal. Nah, tapi di sini saya akan melakukan pemesanan lagi. Pada saat ini saya akan mencoba untuk melakukan pembelian bahan kopi latte.
Nah, di sini saya pengennya untuk membeli sebanyak 1000 gram. Tapi eh, di sini saya salah menginputkan, yaitu dengan inputan 100. Nah, kalau misalkan kita salah input, terus kita pengen ingin membatalkan pemesanan, kita hanya butuh untuk menginputkan huruf N, maka pesanan akan berhasil dibatalkan. Nah, selanjutnya di sini saya akan mencontohkan lagi trial error pada fitur pemesanan ini. Di sini contohnya saya akan melakukan pemesanan gula pasir, tapi di sini saya salah menginputkan nama barang eh, tidak sesuai dengan karakteristik spesifik yang sudah tertera pada menu. Di sini kan di menunya itu gula pasirnya G sama P-nya itu huruf besar ya. Sedangkan yang saya tulis huruf P-nya itu bukan huruf kapital. Maka eh, program akan mengeluarkan output bahan tidak ditemukan, dan program akan menyuruh kita untuk menginputkan lagi bahan yang ingin kita pesan dengan tulisan spesifikasi karakteristik yang benar. Nah, setelah itu kita disuruh memasukkan jumlah dalam angka. Misalkan kalau misalkan saya memasukkan seperti huruf, maka output yang dihasilkan adalah input tidak valid, dan program akan menyuruh kita untuk memasukkan jumlah dengan angka yang benar. Tapi di sini saya akan mencoba dengan angka desimal. Nah, maka program juga input mengeluarkan output input tidak valid. Nah, selanjutnya kita akan menginputkan angka 0 atau angka negatif. Nah, di sini kan kita lihat dapat kita lihat kalau misalkan program dapat melakukan konfirmasi pemesanan. Tapi kalau misalkan kita ketik ya, maka program akan mengeluarkan output input tidak valid. Kenapa? Karena tidak mungkin bagi kita untuk melakukan pemesanan dengan jumlah 0 atau negatif. Nah, dan yang terakhir, di sini saya akan menjelaskan fitur cancel dari pemesanan. Jika kita melakukan pemesanan atau kita tidak sengaja memilih fitur pemesanan, di sini kita dapat menginputkan cancel untuk kembali ke menu awal program. Lalu setelah dari penjelasan teman saya mengenai pemesanan, di sini saya akan menjelaskan fitur pembelian. Nah, fitur pembelian ini datang setelah kita melakukan pemesanan. Setelah kita melakukan pemesanan dari barang-barang tadi, itu tuh tersimpan ke dalam dictionary keranjang yang ada di keranjang ini. Lalu, jika kita memilih fitur pembelian, program akan menampilkan keranjang atau apa yang tadi kita telah pesan. Misalkan di sini tertera kopi americano sebanyak 10.000 gram yang jumlah harganya 300.000, dan juga gula pasir sebanyak 10 gram yang totalnya jadi 200 perak. Program di sini kita dapat melihat nama-nama barang, jumlah, dan juga harga dan jumlah harga dari barang-barang yang telah kita pesan. Jumlahnya itu total yang paling bawah ini sebanyak 300.000 dan 200 perak. Pada menu ini kita hanya perlu melakukan konfirmasi pembelian bahan. Di sini saya akan melakukan trial error terlebih dahulu sebelum melanjutkan ke input yang benar. Pada menu ini kita akan menerima output mengenai konfirmasi pembelian. Kita dapat menginput Y atau dengan N. Dengan Y berarti kita mengkonfirmasi pembelian, dan N untuk membatalkan pembelian. Misalkan kita salah menginput dengan karakter lain selain Y atau N,
maka program akan mengoutput error dan meminta ulang kembali dengan output yang sesuai. Misalkan seharusnya Y atau N, saya malah menginput A atau B atau C, tapi yang benar seharusnya N atau Y. Maka jika saya input Y, maka bahan-bahan yang tadi telah terkonfirmasi dan telah dibayar. Sekarang saya akan membahas mengenai fitur bahan baku masuk. Untuk memulai fitur bahan baku masuk, kita menginput angka 4 dan kita sudah memasuki ke program fitur tersebut. Untuk fitur bahan baku masuk tersebut, setelah kita melakukan pembelian, kita akan memasuki nama barang yang ingin di restock. Sebelum nama barang tersebut bisa di restock, dipastikan kita sudah membeli atau mengkonfirmasi bahan tersebut sehingga bahan akan masuk ke dalam gudang yang ada di fitur stok bahan baku. Jika sudah ada barang yang dibeli, kita harus memasukkan nama barang atau bahan tersebut dengan spesifik. Jika tidak spesifik, maka akan keluar informasi jika barang tidak ditemukan. Seperti yang saya ketik ini yaitu kopi American, tapi tidak ditambahin kata no-nya, maka bahan tidak ditemukan outputnya. Kemudian jika kita memasukkan nama barang tersebut dengan spesifik, maka akan keluar informasi mengenai barang telah di restock dan jumlah barang tersebut akan bertambah di fitur stok bahan baku. Dan jika bahan baku melebihi dari stok limit, yaitu 1000 gram, dan memiliki sisa, yaitu 1000 gram lagi, sisanya itu akan tetap tersimpan di dalam gudang. Kemudian, setelah kita memasukkan bahan baku ke fitur stok bahan baku, kita akan keluar dari fitur bahan baku masuk dengan mengetik kata cancel, dan program akan kembali ke menu awal. Jika tadi bahan baku ini merupakan proses memasukkan atau merestock, maka bahan baku keluar adalah proses untuk mengeluarkan bahan dari stok bahan baku yang sudah terpakai. Setelah memilih menu, kita akan diminta untuk memasukkan nama pada stok bahan yang ingin dikeluarkan. Sebelum kita ingin mengeluarkan bahan-bahan, kita harus mengecek terlebih dahulu di stok bahan baku untuk melihat stok yang tersedia dan yang sudah habis. Lalu, kita menginput barang apa yang ingin kita keluarkan. Terus, kita masukkan apa yang mau dikeluarkan dan kita harus menginput namanya dengan spesifik sesuai dengan menu tampilan. Misalkan jika di sini contoh saya akan mengeluarkan bahan, misal kopi latte, tapi di stok bahan baku sudah habis atau kurang. Dan di sini saya menginput sebesar 100. Lalu program akan menginput hanya tersedia beberapa lagi. Setelah sudah mengeluarkan kopi latte tapi tidak ada hasil, kita akan mencoba untuk menginput kopi americano dengan jumlah bahan 500. Bahan telah berhasil dikurang. Setelah itu kita mengecek apakah bahan sudah dikeluarkan, yaitu dengan mengecek stok bahan baku. Dan menu yang terakhir adalah menu exit program, yaitu dengan menginput angka 6, kemudian program akan berakhir. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila masih banyak kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.